welcome back to Lama bersama saya Dewi Koto di channel The CG. And please welcome the Tommy Bolin. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam dari Koto. Tommy Bolin Rajo Intan. Jadi Sultan Rajo Intan. Sultan Rajo Intan. Suku dah apa dah? Tanjuang. Nah, nama asli dahnya sebenarnya siapa? Tommy Bolin lah. Di akta Bolin dah. Iya, di akta di KTP. Dulu dia gia orang tua Romi Aulia. Romi Aulia. Kironyo mua 3 bulan tumbuh semacam sakit dia. Nah, model gondok sagadang talu aitia. Iya. Nah, jadi menurut inyak dulu awak dikurai go. Ambo kan lahir di siko. Dikurai birugo. Birugo dah ya. Iko nak cocok namo nogodo kato inyak siko kan. Nah, jadi kata apa kan? Tukarlah namanya. Kebetulan dek orang di siko waktu wak lahir badan wak dek bule. Bule go baso dikurai go bulin. Onde bulin bana badannya. Iya. Kironyo besok paginya malah tui sorang se pondok go. Bobek je tradisional alhamdulillah cegak langsung berubah teh kelahiran menjadi Tommy Bolin. Disitulah dikukuhkan. Disitulah dikukuhkan nama Tommy Bolin. Topi Miriang Boliak Kalintau. Jadi anak rap pulang kampung. Nah, itu artinya. Topi Miriang Boliak Kalintau. Ini Bolin ya. Ya, Bolin. Itu mainnya tuh sejarahnya dulu tuh. Itu sana. Jadi kalau beliau cerita setera, backgroundnya dulu sebelum jauh gitu waktu SD. SD di mana? SD wah hilang gini. SD mana? SD Impres Birugo Bungo. Nggak boleh dah. Nggak boleh dah, tapi masih tetap di hati. Siap, mantap. SMP 6. SMP 6. Kini SMP 2 Bukit Tinggi. Kini jadi SMP 2. SMA dah? SMA 2 Bukit Tinggi. SMA 2 Bukit Tinggi dah. Kuliah lah. Kuliah mana? Kuliah di Teknik Muhammadiyah Bukit Tinggi. Jadi dari SD, SMP, SMA sampai sarjana 1 pendidikan wak di Bukit Tinggi. Nah, total di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Mantap. Nah, dah. Baca tulis kita masalah karir udah di musik kok gitu. Awalnya dulu dah gitu. Awalnya kalau berkarir di Bukit Tinggi gua dulu ngiri ya. Tangga-tangga Sarawak itu istilahnya. Sakyang Terompawa tai cia Sarawak tangga-tangga itu lah istilahnya. Saking rumitnya gitu. Jadi awak dulu waktu kete nilai seni ku lah do. Cuman ambo kan lahiannya di Burgo. Iya. Gadang ambo di asrama polisi. Jadi apa tadi Brimob dah ya. Brimob. Jadi apa ditarik ke kepolisian, tinggal di asrama polisi. Nah, asrama polisi zaman tuh anak kolong namanya. Anak kolong. Jahit. Nah, jahit lingkungan sekitar asrama polisi itu kayak Burgo, belakang balo itu kalau lah mendengar anak polisi lah maleh. Jadi iya lah kambuang maleh wak. Jadi ambo dulu punya nilai lah do rasa sini ingin baraja randai, ingin baraja talempong, ingin baraja apa. Cuman ambo pai ke tempe sanggar tu dulu ditutui orang saya kok nak serama melihat tutui selalu. Jadi maraso tapo ambo. Background tadi tu ditutui. Jadi background jadi anak-anak reguler salah lah. Anak reguler salah, ndak usah cuan ya. Akhirnya ambo pai main ke pasar, main di pasar, main jual anak-anak tukang semer. Kebetulan ambo dulu kikilan jadi menyemer sepatu di pasar teh, iya. Itu tahun 80-an. Itu iseng atau memang mencari pintiran? Itu memang kalau dulu itu bukan iseng, memang kebutuhan tuh Pak ya dulu. Jadi anak-anak dulu banyak yang putus sekolah. Main di pasar teh. Nah, itu lah dulu ambo salut ke pedagang-pedagang pasar teh. Itu pedagang-pedagang pasar teh itu tuh yang ngalah. Jadi kok rendungan untuk gitu. Pedagang pasar teh itu yang sukses-sukses kalau punya toko itu anak-anak yang mengalasau yang main di pasar teh tuh, yang tak ada orang tuanya, yang hilang pendidikan. Iya. Itu di kumpuannya di pengusaha-pengusaha kok. Duitnya lah suatu perkumpulan namanya tukang semer pasar teh. Jadi menyemer sepatu kerja kami dimodali itu di balian kotaknya. Di balian semer, jadi kami tidak boleh dia daun pendidikan, tidak boleh mengompas, tidak boleh merokok. Dia suruh kami kan jahit tuh. Jadi diajar di sini dengan pekerjaan yang halal modal tuh ada di sini lah
biaya sekolah DP tak bantu dan kami pun mulai sekolah anak putih. Di umur segitulah terarah sebenarnya ya. Lah terarah. Nah dari sinalah kebetulan anak-anak pasar teh dan tukang-tukang semer ko rato-rato hobi musik rap dulu. Iya. Ah dulu kita kan tak secanggih gini doh. Kini lah bisa baar rap ko gaya nyogo. Kalau dulu kita cuman tahu musiknya. Iya. Itu jo kaset. Nah, beko danga tuh di toko kaset sampai orang menjual kaset di pasar teh. Wih, kok lagu rap. Ah, memang gua kapal lo. Gerakannya sembarang kedua sih dulu. Nanti beko ada kawan-kawan kita yang dari rantau dari Jakarta, model kok gerakannya dia tapi inyo mah jatuh tentu ndak sapanuh yang wak terima, jadi lah lain lo model bantuannya. Akhirnya di sinan kita mencari gerakan rap jo imajinasi, jo kreativitas, jadi membuat gerakan seorang, bahkan gaya Papua Karambia dulu kami jadian gerakan rap. Akhirnya lumayan paten, menang juga di festival band. Jadi tunggu sebentar Tom, itu mengecek masalah musik tadi, atau mengecek masalah gerakan-gerakan. Berarti alun di MC rap. Alun rap. Kalau rap tuh dulu zaman dulu dance kok. Alun pemahaman orang alun sampai lah rap tuh menyanyi. Lebih ke dancer, lebih ke hip hop dance ya, dance dulu. Jadi kalau dulu misalnya menengah musik rap kan, ala bisa main kaki ya. Dulu main kaki namanya, kena main tangan gitu kan. Kena main kepala. Itulah anak rap deketan orang. Berarti tinatun dia ternyata. Iya, gaya cinta dak. Dia tinatun itulah beliau deketan anak rap dulu. Oke, siap. Nah, datang gua kabarnya pokoknya generasi pertama lah, boleh dikecam itu datang. Generasi pertama di dunia per hip hopan di Bukit Tinggi khususnya. Kalau di katuan generasi pertama mungkin indah, sebab ada generasi dia datang. Oh masih ada dulu sebelum datang lah. Ada, jadi kita kalau masalah sejarah hip hop di Bukit Tinggi ada pertamanya generasi itu tuh waktu datang SD, tapi ndak full ngatuan itu hip hop, tapi lah ada di situ. Oh, gitu. Jadi dulu breakdance gua tahun 80-an, lah ada dulu Bukit Tinggi di Jam Gadang itu tuh. Waktu itu SD yang main anak-anak SMA itu di Jam Gadang. Kalau tak kenal dulu gayanya tuh pakai seragam pendek, pakai kaos kaki, warna-warni itu, tapi lampihnya sampai 5. Yang paling tinggi nomor 2, 3 sampai. Jadi warna-warni itu betul pakai kapalo pita. Sesuai zamannya lah ya. Itulah breakdance lah, main putar-putar kapalo orang. Jadi main putar kapalo, kiranya di Amerika orang breakdance aduh mati gara-gara putar kapalo takili itu trauma. Masuk koran dulu kan, informasi koran alun ado sosial media lah internet masuk koran. Jadi dihentikan lah dulu untuk sementara breakdance ndak boleh dilarang kawasannya itu tuh seni yang ekstrem gitu. Jadi setelah generasi itu turun namanya generasi, kami manggil tuh generasi Sibuter dulu tuh. Kalau di Pekumbuh ada almarhumnya kini Anto Kaliang, itu master tuh. Itu yang acuk dibawaannya dulu itu Michael Jackson. Kalau membuat Michael Jackson tuh persis lawan bareknya Son Kaliang anak Bukit Tinggi. Son Kaliang loleh. Jadi itu diperlombakan dulu. Jadi wadah anak muda, kreasi anak muda kok dulu dalam bentuk festival. Rap koko dulu bukan nge-rap MC ya, tapi lah paten lah bisa main tangan, main kapalo, lah bisa jadi anak rap. Oke Tom, sejauh waktu berjalan Tom, dulu Tom memutuskan untuk masuk ke dunia MC-nya gitu Tom. Nah jadi kan Giko, setelah jadi dalam perjalanan itu basic dari SMP tahun 93 Pacata Lua dulu tuh membawaan dance hip hop di acara perpisahan SMP. Lagunya dulu pakai Dr. Albam, It's My Life judul lagunya. Kironya heboh. Akhirnya atas usul kawan-kawan Tom mangki festival. Kira festival di Padang, di Pekumbuh, Parampajang dulu yang aktif. Sumatera Barat gue Padang Panjang, Bukit Tinggi, Jo Pekumbuh itu 3 kota yang paling aktif maduan festival gue dulu. Akhirnya main taruh quick festival, gadang di festival, lah dapet juara di situ lah, banyak pergaulan. Akhirnya di Padang mulai bentuk di situ
buka diskotik pertama dulu di Padang untuk madon acara aku pas pembukaan Minang Plaza. Di atas itu ada di diskotik namanya MP, Minang Plaza Club, MP Club. Di sini dia ada event live DJ. Itu lah tendiang apa pun ya, tendiang dan hip hop. Nah akhirnya di sini lah dua acara tuh dibuka lo di presiden tuh disimpang presiden, kini itulah runtuh tuh pas di muko lamu nombak ini. Nah akhirnya lah tamat kuliah tahun 2002. Jadi pak acaranya kok awak ingin nyanyi rap, jadi tak kenal lah dewa dulu waktu SMA pertama tahun 96 atau 95 keluar Iwaka dulu. Jadi wak suku membuat lagu Iwaka dulu, cuman alunado anak band atau anak musik kami bisa membuat apa musiknya ada yang membuat musik tapi tidak ada yang berani membawaan lagu kok. Akhirnya bacaronya akhirnya kawan-kawan lah banyak merantau ke Bandung, pulang liburan ke Bukit Tinggi, cibo-cibo membawaan lagu rap Iwaka kok, lagu bebas. Tahunnya alhamdulillah lagi mayan je lah membawaan stay. Lagi mana tom hebat datom buan ndak lebat do cuman baraja baru tak. Cuman namanya gadang di kampung, tinggal di kampung, ndak lo pernah pi merantau kan? Ndak pernah datang merantau kan? Ndak pernah, cuman sebentar ya sebulan. Rantau ndak niat. Rantau ndak niat. Celiak gaya orang sih modelku mainnya di sikonya lah. Cek sound lah tiba ya. Jadi akhirnya bahasa Indonesia awak tentu ndak serenca orang-orang lah pai merantau. Jadi akhirnya bacaronya gue tak awak ingin jo rap tapi musik ndak pandai, apa ndak pandai. Cuman tio ado DJ datang ke Bukit Tinggi kau mungkin dek bantu awak gaya rap tarui saya disuruhnya kata pentas, disuruhnya rap padahal awak rap awak dance yang bisa awak kan. Akhirnya ada hari itu tuh DJ tiba dari Bandung putarnya lagu rap wah, kiranya suku wak beatnya kan, wak berek tapi rap wak coba Suminang saya Semarang tuh dua dikatakan orang rap Semarang tuh dua kan, tapi lasu jadi minta dua DJ kok katanya bahasanya kok nggak tahu nyono kata bahasa Amerika Latin padahal no bacaan gua Seminang aja dek nggak tahu lo bahasa Minang kan. Akhirnya dek inyoman sport model tuh baca rumah beatnya tak kecil dinyo coba pelajari Fruity Loop dinyo kan awak kan basic wa nak do musik. Akhirnya bacaronya batamu lawak jo pemusik senior yang lalamu merantau di Jakarta namanya Del Koto. Nah dadel kalau bukan musik dadel lawak cibu-cibu mbe lirik di rumah tuh. Ada lagu judulnya Maling Kundang jo kota kecilku jangan coba. Oke lah dibuat lah jo dadel kok versinya kiranya lah po kami tag kami buatan lo di studio akhirnya lah direkam. Cuma rekaman waktu itu tahun 2002 nak sapo kan. Nah, rekaman studio biasa lah mantah pernah. Akhirnya tibolo kawan namanya si Bayu. Bayu, datom kabar datom musik lah nyanyi rap kini leo, dance ledo awak bisa membuat lagu rap datom jo program Fruity Loop. Bayu, ada DJ subuh lah barang go. Dek Bang Tom beksik, Bang Tom ndak bermusik ndak tahu caranya bahasa rajla boleh kada del. Ilmu ko dia giahnya kada del. Nah dadel dipelajarinya lah dari dadel lah kami membuat akhirnya tabuik lah lagu pertama apa itu? Lagu pertama yang dipublish dulu ada 7 lagu nak salah. Yang pertama lagu Maling Kundang. Lagu Maling Kundang. Yang kedua Jangan Coba-coba. Datu Ulat Bulu. Itu bahasa Minang saudara tuh? Ulat Bulu bahasa Indonesia, Jangan Coba bahasa Indonesia. Mana ada tekad wak semangat, akhirnya wak cari kono sidigi kan fotografer dulu. Dah kono bian foto wak cek, awak akan mencetak VCD gua 100 ha tak.
nggak kemungkin wak kamu masuk dapur rekaman doh. Paling lo kamar rentau ke Jakarta. Cuman kalau memang yo rezeki wak bisa masuk dapur rekaman, alhamdulillah. Kalau enggak tuh. Jadi wak cetak sih dulu tandonya lah do karya tuh kan. Cetak walatan kok toko-toko kaset. Syarat buat cetak tuh. Coba respon itu. Respon tentu toko kaset ndak mungkin main duit anak nuak walau punya label ya dong kan. Kan akhirnya setelah wak titip iko di tampek-tampek kaset loh, kok bagus ya. Ndak do perkembangan. Tiba-tiba lah 2 bulan, 3 bulan lah hampir setahun. Nah itulah awak sedang mengalih di Pasar Putiah, mengalihkan seken, tiba pak bertiga orang. Nak batanya cie, iko yang kedai Tommy Bolin. Iyo pak, mencari siapa? Apa mencari Tommy Bolin? Awak mana pak? Iyo kau tanya. Di keluarnya CD kau dari sakuinya. Alhamdulillah ketemu wak tanya. Dari mana pak? Kiranya setelah bincang-bincang, kiranya produser. Hanya tertarik untuk apa? Sebab nyo ingin membuat lagu rap, tapi yang khusus Minang saya. Dari satu album. Nah dari sana lah itu makanya alhamdulillah berjodoh datang jo produser namanya Pak Kayo. Kebetulan apa koko minantu dari yang punya Tanama Rekor. Nah, alhamdulillah masuklah Bang Tom ke dapur rekaman di Tanama Rekor. Pertama kalinya. Itu pertama kalinya. Nah, alhamdulillah sejarahnya. Perjalanan. Jadi Datom sepanjang tuh Datom membuat lagu gitu Datom. Iya. Laguan bisa mewakili Datom mana? Yang kira-kira yang wah aku aden mana gua sama Datom yang tersangkit mana gitu Datom. Ya alhamdulillah Datom nggak tahu doh kan, cuman kalau anak-anak seniman se-Indonesia tuh ngatuan kalau lah bisa si Tommy live di Taman Ismail Marzuki itulah sama kalau dalam Islam Lapi Haji deh. Ya alhamdulillah dapat tawaran manggung di Taman Ismail Marzuki itu di gedung GBB. Itu dalam bentuk teater besar itu. Itu sutradaranya Yusril Katil, Pak Yusril Katil dalam judul Maling Kondang. Nah, disitulah jadi batua kata-kata orang dulu, kata-kata orang bijak. Usaha aku tidak pernah memungkiri dong. Dan setiap apa yang kerajuan itu adalah doa. Nah, wak pernah dulu membuat lagu Maling Kundang itu jangan coba-coba. Apa sebab Maling Kundang itu jangan coba-coba. Aku memang hadir mana dalam kehidupan wak. Tentu itulah makanya ingin membuat lagu itu. Jadi kiranya alhamdulillah di dalam pementasan tuh lagu jangan coba-coba yang tapi lihat Jo Maling Kundang. Coba setir itu masih ingat ada tamu. Nang ma. Jangan coba-coba teh. Coba. Atau bisa musik dah do. Ndak apa demo setir. Refnya selea. Itu G-double-C itu. Sip. J-double-C. Jangan coba-coba. Yo iye. J-double-C. Jangan coba-coba. Yo iye. Bila lu pengen putau, gua kagak punya putau, tapi gua punya danau, itu danau meninjau. Di situ banyak surau, burung-burung berkicau, sebaik buat dikau, buat ngilangin pakau. Berarti lebih ke pesan moralnya lebih. Pesan moral. Nah, terlepas dari musik Tom, tapi buat bisnis. Nah, Datom kan dikenal sebagai salah satu toke, ya kan? Toke. Pengusaha yang bergerak di bidang pakaian second. Itu lama Datom ya? Wih lalamu mana? Ya? Tahun 96 tamat sekolah langsung. Bahkan sedang sekolah dulu telah merintis tujuh dulu. Nah, tapi menolong-nolong kakak dulu. Oh gitu. Anak buah Jo kakak dulu. Ngeri dari bawah Datom ya? Nah, memang dari bawah dulu. Awal dia bergerak second kok. Jadi awal bergerak second kok anda fokus cek doh. Jadi sistem buka bal. Nah dari buka bal di situ tuh ada banyak tuh yang keluar dalam cek bal tuh. Random mana Datom ya? Random. Ada yang gaya tahun 80-an, tahun 60-an, gaya army look, gaya ya kayak misalnya model extreme sport, gaya model Korea style, Japanese style.
Jadi langkuk sinan. Sebab wak perlu itu berkualitas dan harga terjangkau. Yang dibutuhkan masyarakat awak itu gagah, murah. Gagah, murah, berkualitas. Siap. Kamari amuah, kamari bawa amuah. Bawa barale amuah. Bawa barale amuah. Cuman kalau Balanjo gayanya beda tuh. Ala bangnya mah bangnya untuk ke para Jepang ya. Padahal tuh menggaya berarti ya. Yang penting enggak masalah, asal berjuang lagi ya. Tapi yang pas sedang musim corona kini kok tutup atau masih buka atau online atau. Nah, jadi kita coba di rumah saja 5 hari. Akhirnya enggak mungkin godoh kalau di rumah saja. Sebab kalau enggak wak buka toko, wak punya anggota kan. Tentunya nganggur. Sementara bantuan ndak pasti lo dah. Jadi akhirnya kita berdoa ke Allah, ya Allah mudah-mudahan walaupun kita buka kedai tapi rasanya kita tetap di rumah saja. Apa kata model itu sebab orang lebih banyak di rumah daripada di pasar. Kalau di rumah wak beli orang tuh. Kalau di pasar wak banyak 30 orang kan, tapi berjarak-jarak nggak sinan cek. Tapi itulah walaupun jadi alam lah menunjukkan social distancing itulah terbentuk seorang saya di pasar tuh. Insyaallah. Jadi untuk sana penasaran apa sih yang dijual datom tuh dan apa sih koleksinya? Itu kemana bisa datang? Bisa langsung ke pasar wisata atau pasar putih atau pasar second Bukit Tinggi lantai 2 Blok F Frestolino second. Tanyuan saya datang di situ pasti tahu. Kalau online Kalau online bisa langsung ke Instagram Frestolino_second atau WA 082 66 78 79 08. Fast respon ya. Cepet responnya datang ya. Slowly kadang-kadang. Kadang serang beribadah kayak. Oh iya. Nah, jadi di situ pasti direspon untuk sana-sana dan penasaran atau ingin mencari koleksi datom gitu kan? Iya. Siap. Nah, datom. Ada ndak sakit pasan datom gitu? Pasan datom untuk sana-sana dimanapun berada untuk generasi muda kini. Kalau sana yang banyak mengalih berkesenian, bermusik dan bekerja pada umumnya sebenarnya tidak banyak yang akan disampaikan. Kita ambil aja hikmahnya dari pandemi corona sebab kita sayangilah keluarga, eratkan rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan, dan kita ambil sisi yang positifnya dari wabah penyakit karena hikmahnya sangat banyak. Nah, saya lihat Tom, untuk sanak-sanak kita notabene itu berkarya di media, apapun medianya. Nah, tapi menyalahi menyalahi norma, keluar dari esensi nilai seni itu kira-kira. Itu balik saya karena itu tadi lihat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Nah, kalau bisa itu melenceng dari seperti apa yang Ketua Dayu tadi, niat waktu apa? Kalau dapat jalan, lurus selain. Insyaallah kalau lurus jalan badai pasti berlalu. Tetap enggak mencalonkan diri dari jadi wali kota Bukit Tinggi itu. Oh lah banyak orang apa? Ya kan? Bang David Kalik dan maju kembali gitu. Oh gitu. Datom kan ibaratnya kontribusi Datom untuk Bukit Tinggi kan dari dulu kan lah eksistensinya mantap gitu kan. Kalau untuk di calon wali kota ya. Kalau untuk anggota DPR itulah banyak yang menyarankan dulu. Nah, banyak mau Datom. Nah, sebab awak belum siap lah. Batu. Sebab awak diri awak saya jo keluarga awak belum bisa awak apuan lah. Tapi kalau lah full awak menjaga diri jo keluarga awak baru bisa awak. Berarti tidak menutup kemungkinan Datom ya untuk suatu saat Datom maju. Allah tuh punya rencana, manusia itu hanya bisa berusaha dan berdoa. Awak dulu tahu Dayu Koto ingin jadi awak. Apa itu? Awak ingin jadi kabri dulu. Ingin jadi angkatan ada kironya mengalih. Kalau untuk basic pendidikan awak dulu lah memang jalur itu awak dapat dulu kan. Nah, tapi di kuliah pun awak sarjana teknik elektro, tapi kabar bisnis
bernyerep. Harapan datom nampal yang kadang untuk Bukit Tinggi kereta. Harapan gadang awak sebagai orang Bukit Tinggi. Jangan sampai lengahkan cita-cita leluhur nenek moyang awak. Bukit Tinggi yang Dayu Koto nyanyikan tua terletak di mana? Antaro. Kalau lirik awak kan versi Gunung Marapi, Gunung Singgalang. Tokoh-tokoh yang ada di Bukit Tinggi yang Dayu Koto lantunkan itu tuh jangan sampai hanya sekedar wacana dan diagung-agungkan saya. Pakailah apa yang telah dikerajuan oleh para pendahulu kita, para pejuang-pejuang kita dulu. Teruskan perjuangannya, jangan sampai kita lengahkan. Itu aja yang Datuk. Pilih ya, Datom. Nomor berapa Datom? Nomor 303. Sip. Oke Datom. Oh, itu lah kampanye wali kota lah ya. Itu versi underground. Itu versi ya. Versi underground. Iya. Versi Simpang Kangkuang, Mak. Versi DPR Lamu. DPR Lamu. Anak kini dah tahu itu. Lai. Masih ada? Lai, karena kepacaannya lai. Anak kini mainnya di Pesabantu gini. Anak kini kopinya lah 8.000 kan. 22.000. Awak kopinya dulu. Kopi apa sih Datom? Kopi bakar. Kopi api kan. Kopi api. Lagu yang terakhir Datom, lagu terakhir kok kan lumayan itu warnanya berbeda dari lagu Datom sebelumnya. Ya kan? Ya. Baik itu dari instrumen liriknya berbeda kalau saya lihat. Beda. Ya kan Datom? Nah, itu lebih respon orang untuk lagu Datom yang baru kok dibanding responnya lama Bar. Oh, kalau apa? Kekinian kata orang. Berarti lebih lagu yang lama. Lagu yang kini. Menyatu jo zaman berarti Datom ya? Menyatu jo zaman ya. Dengan tidak meninggalkan akar budaya Minang. Nah, itu dari liriknya udah lama. Itu dari Tambo mana sih? Dari Tambo mana wak gali wak iya. Semua tuh wak. Judulnya Datom Malih Sedenye. Dan dia kepacaan Piaman stek. Kepiaman Malih Sedenye. Dan itu di YouTube Datom sendiri. Apa nama YouTube Datom? Channel YouTube Tommy Bolin. Sana subscribe, support musisi lokal Minangkabau. Datom ya? Oke, siap. Oke Datom, sepanjang kau kota lama, mudah-mudahan banyak lagi sudut pandang baru untuk sanak-sanak sadonyo dan motivasi baru untuk akan memulai sebuah karya. Mudah-mudahan sanak sehat sadonyo. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.